Oke, baik, selamat siang. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang akan membahas tentang materi representasi pengetahuan. Di anggota kami terdiri dari 5 orang, yang terdiri dari yang pertama saya sendiri, Diana Fitri Noviani dengan NIM 03, Fevi Alisna dengan NIM 07, Febran Cynthia dengan NIM 14, Tangin Vina dengan NIM 21, dan Abe Christian dengan NIM 45. Yang pertama, kita akan membahas tentang representasi pengetahuan secara verbal, yang dimana itu ada bahasa dan pengetahuan. Beberapa ahli memperkirakan bahwa jumlah kata-kata yang maknanya diketahui oleh seseorang berkisar antara 20.000 hingga 40.000 kata. Dan memori rekognisi bahkan berjumlah jauh lebih besar daripada angka tersebut. Bagi para psikolog kognitif, studi terhadap kata-kata menjadi menarik karena konsep-konsep dan hubungan-hubungan yang ditemukan dalam studi-studi tersebut dan penemuan-penemuan tersebut mengungkapkan berbagai fakta sehingga struktur pengetahuan menjadi jelas dan kaya makna. Dan selanjutnya ada pendekatan asosiasionis. Doktrin pendekatan asosiasionis menyatakan bahwa terdapat hubungan-hubungan fungsional antara fenomena psikologis. Studi faktor-faktor organisasional dalam memori dipengaruhi oleh serangkaian naskah ilmiah yang ditulis oleh Gordon Bower dan rekan-rekannya. Dalam konteks teori kognitif modern, Bower menggunakan faktor-faktor organisasional dalam cara tradisional sekaligus kontemporer. Sebagaimana dalam penelitian sebelumnya, Bower mencoba mendemonstrasikan pengaruh pengorganisasian struktural dalam mengingat bebas. Selanjutnya ada pengorganisasian pengetahuan secara semantik. Pendekatan terhadap memori semantik telah beralih dari perspektif asosianistik ke perspektif kognitif, yang mengasumsikan bahwa struktur-struktur kognitif yang mendetail akan merepresentasikan cara informasi semantik diorganisasikan dalam memori. Yang pertama ada model set teoretik, yang kedua ada model perbandingan fitur semantik, yang ketiga model-model jaringan semantik, yang keempat ada model aktivasi menyebar. Selanjutnya ada dukungan neuroscience kognitif. Studi-studi modern telah menggunakan manfaat teknologi canggih pencitraan neural yang mampu menunjukkan bahwa sandi-sandi kata-kata yang bersifat fisik, fonologis, dan semantik mengaktifkan area-area neural yang terpisah. Posner dan rekan-rekannya membedakan priming berdasarkan repetisi yang ditimbulkan melalui pengulangan item yang sama sebanyak 2 kali. Selanjutnya ada jaringan-jaringan proposisional. Proposisi didefinisikan oleh Anderson sebagai unit pengetahuan terkecil yang dapat berdiri sendiri sebagai suatu pernyataan terpisah. Human Associative Memory dan representasi pengetahuan. Kerangka kerja tersebut berisi 3 jenis memori. Yang pertama ada memori kerja, yang kedua memori deklaratif, yang ketiga ada memori produktif. Para pakar dan pengorganisasian. Terdapat 2 karakteristik yang selalu dijumpai para pakar. Para pakar memiliki pengetahuan yang terorganisasi dan bersifat domain spesifik, dan mereka mengerti cara menggunakan pengetahuan tersebut secara efektif dan bijaksana. Pengorganisasian pengetahuan adalah faktor yang tidak kalah pentingnya. Selanjutnya, dukungan neuroscience kognitif. Memori bersifat terpusat dalam arti sistem-sistem otak yang spesifik, mempresentasikan aspek-aspek spesifik dari setiap peristiwa. Dan memori terdistribusi dalam arti sejumlah besar sistem neural terlibat dalam proses representasi keseluruhan peristiwa.
berbeda secara fundamental. Karakteristik sistem ini adalah sistem ini menerima memori sadar sekaligus memori tidak sadar sebagai topik penelitian yang serius. Pemberian priming bagi para partisipan normal juga cenderung melibatkan pengetahuan deklaratif, diduga untuk menyimpan kata meja dalam memori episodik dan membuat kata tersebut menjadi bagian dari pengalaman sadar. Selanjutnya, koneksionisme dan representasi pengetahuan. Koneksionisme didefinisikan sebagai sebuah teori tentang pikiran yang mengajukan gagasan mengenai keberadaan sebuah sel besar berisi unit-unit sederhana yang saling terhubung dalam sebuah jaringan yang terdistribusi secara paralel. Suatu objek, citra, atau pikiran disimpan dalam memori beserta atribut-atribut dan koneksi-koneksinya dengan objek-objek, citra-citra, dan pikiran-pikiran lain. Dalam model-model representasi yang bersifat tradisional, sasaran proses pembelajaran adalah terbentuknya peraturan-peraturan eksplisit yang memungkinkan pengambilan informasi dan generalisasi syarat-syarat atau petunjuk-petunjuk choice. Model-model PDP hanya mengasumsikan bahwa pembelajaran terdiri dari perolehan-perolehan kekuatan, koneksi yang memungkinkan sebuah jaringan yang terdiri dari unit-unit sederhana untuk bertindak seolah-olah unit-unit tersebut telah mengetahui peraturan-peraturannya. Selanjutnya, representasi pengetahuan. Pencapaian pemahaman mengenai cara pengetahuan direpresentasikan dalam otak dan cara aktivitas otak memanifestasikan dirinya dalam pengalaman psikologis adalah salah satu sasaran utama neuroscience kognitif. David Boles menunjukkan pentingnya membuat keseimbangan antara menggumpalkan dan memisahkan jika kita benar-benar ingin mengembangkan sebuah ilmu mengenai hubungan otak dan perilaku. David Boles menyarankan bahwa penggumpalan yang berlebihan dapat dikurangi melalui penggunaan metodologi statistik yang mampu mengidentifikasi proses-proses yang lazim dijumpai dalam beragam tugas kognitif. Pemisahan yang berlebihan dapat dihindari dengan mengkorelasikan aktivasi otak dengan kinerja tugas dan kemudian berfokus hanya pada area-area yang mengindikasikan adanya hubungan yang kuat. Selanjutnya yaitu representasi pengetahuan secara visual. Yang pertama, teori-teori representasi pengetahuan secara visual. Sebagaimana konsep-konsep lainnya dalam psikologi kognitif, perumpamaan atau perbandingan atau imagery adalah sebuah hal yang telah diketahui semua orang. Kita semua pernah mengalaminya. Meski demikian, sifat-sifat kognitifnya yang spesifik masih terus dipelajari. Teori-teori terkini mengenai perumpamaan mental berfokus pada 3 hipotesis sentral. Yang pertama, hipotesis penyandian ganda. Yang kedua, hipotesis proposisional konseptual. Dan yang terakhir, hipotesis ekuivalensi fungsional. Selanjutnya, hipotesis penyandian ganda. Hipotesis mengenai keberadaan 2 sandi dan 2 sistem penyimpanan sandi, dan sistem penyimpanan pertama bersifat khayalan atau imajinal, dan yang lainnya bersifat verbal. Hipotesis ini juga menyatakan bahwa informasi dapat disandikan dan disimpan secara imajinal maupun secara verbal, ataupun keduanya. Hipotesis ini terutama didapati dalam karya Pavlov.
Berikutnya hipotesis proposisional konseptual. Hipotesis ini mengajukan gagasan bahwa informasi visual dan verbal direpresentasikan dalam bentuk proposisi-proposisi yang abstrak mengenai objek-objek serta hubungan-hubungan. Hipotesis ini terutama didapati pada karya Anderson dan Bower, dan juga dalam karya Pilising. Kemudian ada hipotesis ekuivalensi fungsional. Hipotesis yang mengajukan gagasan bahwa imagery dan persepsi melibatkan proses-proses yang serupa. Hipotesis ini terdapat di dalam karya Shepard dan Koslin. Berikutnya kita masuk kepada dukungan neuroscience kognitif. Ada beberapa penelitian yang mendukung neuroscience kognitif. Yang pertama penelitian Georgopoulos. Georgopoulos dan rekan-rekannya mengukur aktivitas elektrik dalam korteks motorik kera selama periode kritis dan dengan bantuan grafik yang dihasilkan komputer. Para peneliti menemukan sel-sel otak yang memberikan respon sesuai pola-pola yang berkaitan dengan arah berkas cahaya tersebut. Kemudian hasil dari penelitian Georgopoulos ini menunjukkan adanya bukti neurologis langsung terhadap rotasi mental sekaligus memunculkan hipotesis mengenai manfaat penggunaannya. Kemudian kita masuk pada penelitian Koslin. Jadi dalam rangkaian eksperimen Koslin, mereka mempelajari imagery berdasarkan sudut pandang karakteristik spasialnya dan baru-baru ini dengan bantuan teknologi pencitraan otak. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pertanyaan jenis pertama memunculkan aliran darah yang lebih tinggi di region-region occipital parietal posterior dan area-area pemrosesan visual temporal, sedangkan pertanyaan kedua tidak memunculkan kondisi yang serupa. Baik, sekian presentasi dari kelompok 6 mengenai representasi pengetahuan. Bila ada kesalahan kata, kami mohon maaf dan terima kasih.